Selamat pagi anak-anak, materi kali ini adalah tentang patung. Yang akan kita pelajari adalah bahan-bahan dasarnya, kemudian jenis-jenis patung menurut tujuan pembuatannya, dan bagaimana cara pembuatan patung. Sebelum mulai, ingatlah untuk berdoa terlebih dahulu agar pelajaran pada hari ini berjalan lancar. Patung adalah jenis karya seni 3 dimensi. Nah, 3 dimensi artinya mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Ini adalah beberapa bahan dasar patung, diantaranya kayu, tanah liat, beton atau semen atau batuan, lilin, fiberglass, logam, dan juga masih banyak yang lain seperti styrofoam dan lain-lain. Gambar berikut adalah beberapa contoh patung yang berbahan dasar seperti yang tersebut di atas tadi. Patung dibuat untuk tujuan tertentu, sehingga patung mempunyai fungsi. Yang pertama, fungsi religi. Biasanya pada fungsi ini patung digunakan untuk upacara-upacara keagamaan. Yang kedua, fungsi dekorasi. Fungsi dekorasi berarti hiasan. Nah, hiasan bisa diletakkan di taman atau misalnya di dalam rumah. Yang ketiga, fungsi arsitektur. Patung di sini dibuat berfungsi untuk menyatu dalam sebuah bangunan, misalnya sebagai tiang bangunan. Yang keempat, monumen. Patung dibuat untuk memperingati satu peristiwa atau seseorang. Nah, berikut akan disajikan contoh-contoh patung sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ada beberapa teknik pembuatan patung. Yang pertama, teknik modeling, artinya kita mencontoh dari sebuah patung. Yang kedua, teknik merakit, yaitu merakit bahan dasar patung, kemudian merangkainya hampir mirip seperti permainan puzzle. Yang berikutnya adalah teknik cetak atau core. Nah, teknik ini biasanya untuk bahan-bahan dasar yang bisa dicairkan seperti logam atau semen atau beton. Selanjutnya adalah teknik membentuk, yaitu teknik dalam membuat patung secara bertahap sehingga patung menjadi seperti yang diinginkan. Berikutnya adalah teknik butsir, yaitu menambah atau mengurangi di dalam pembuatan patung. Biasanya bahan-bahan dasar yang digunakan adalah bahan tanah liat atau gips. Yang keenam, teknik pahat adalah teknik pembuatan patung seperti bahan-bahan dasar kayu, tulang, batu, granit dengan cara mengurangi bagian-bagian yang tidak diperlukan. Berikut adalah contoh kegiatan membuat patung.
Di dunia ada beberapa patung yang menjadi ikon suatu negara atau suatu daerah. Patung Liberty ini misalnya, ini adalah sebuah patung di negara Amerika Serikat. Patung ini adalah pemberian dari negara Prancis untuk Amerika Serikat yang sedang merayakan ulang tahun ke-100 merdeka negaranya. Nah, patung ini juga adalah lambang kebebasan. Berikutnya adalah patung Merlion. Patung yang terletak di Singapura ini adalah patung ikan yang berkepala singa. Patung Merlion mengingatkan akan kisah tentang sang nila utama yang legendaris yang melihat seekor singa selagi berburu di sebuah pulau dalam perjalanannya ke Malaka. Pulau ini kemudian dikenal dengan nama Tanase atau Singapura. Nah, ini adalah patung yang terdapat di negara Mesir yang bernama patung Sphinx. Patung Sphinx ini adalah patung singa berkepala manusia. Orang-orang Arab mengenal patung Sphinx sebagai Agung Giza atau Bapak Teror. Selanjutnya ini adalah patung Sura dan Buaya yang terkenal di Surabaya. Patung Sura dan Buaya berasal dari kata sura atau hiu dan buaya. Patung ini berasal dari sebuah legenda yang kemudian menjadi asal kata kota Surabaya. Nah, kalau yang ini adalah patung Garuda Wisnu Kencana atau disingkat dengan GWK yang ada di Bali. Patung ini dibuat oleh seorang seniman yang bernama Nyoman Nuarte. Untuk sekarang ini patung GWK menjadi patung yang terbesar dan tertinggi di Bali. Nah, patung ini menjadi ikon Provinsi Bali. Patung ini menggambarkan Dewa Wisnu yang sedang mengendarai burung Garuda. Nah, demikian pembelajaran kali ini tentang patung. Sampai jumpa pada materi-materi yang lain. Terima kasih.